Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hidayanti dengan NIM 22036020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jalur metabolisme terintegrasi untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia metabolisme. Metabolisme terintegrasi merupakan gambaran bagaimana berbagai jalur metabolisme di dalam tubuh, seperti metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, saling berhubungan satu sama lain dan tidak bekerja secara terpisah. Semua jalur ini bertujuan untuk menghasilkan energi, menyediakan bahan pembangun sel, serta menjaga keseimbangan metabolit tubuh. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini terletak pada beberapa molekul kunci, seperti glukosa 6-fosfat, pirufat, asetil-CoA, dan intermediat siklus TCA. Metabolisme terintegrasi diawali dari metabolisme karbohidrat, khususnya glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Galaktosa yang masuk ke dalam sel terlebih dahulu diubah menjadi galaktosa 1-fosfat, kemudian menjadi glukosa 1-fosfat, dan akhirnya menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat ini merupakan titik percabangan utama karena dapat disimpan sebagai glikogen, masuk ke jalur glikolisis atau dialihkan ke jalur pentosa fosfat. Fruktosa juga tidak dapat langsung masuk ke glikolisis, tetapi terlebih dahulu diubah menjadi fruktosa 1-fosfat yang kemudian menghasilkan DHAP dan gliseraldehida, dua senyawa yang dapat langsung masuk ke jalur glikolisis. Glikolisis merupakan jalur pemecahan glukosa 6-fosfat menjadi pirufat dan berlangsung di sitoplasma dan menghasilkan energi berupa ATP. Selama proses glikolisis, glukosa mengalami serangkaian reaksi hingga terbentuk senyawa seperti fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1,6 bifosfat, DHAP, dan gliseraldehida 3-fosfat. Jalur ini menjadi penghubung utama karena hasil akhirnya yaitu pirufat yang dapat dialihkan ke beberapa jalur metabolit lain tergantung kondisi sel. Pirufat yang terbentuk dari glikolisis memiliki beberapa jalur lanjutan. Pada kondisi anaerob, pirufat direduksi menjadi laktat untuk meregenerasi NAD+ agar glikolisis tetap berjalan. Sedangkan pada kondisi aerob, pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA di dalam mitokondria. Selain itu, pirufat juga dapat mengalami transaminasi menjadi alanin, yang menunjukkan keterkaitan langsung antara metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein. Asetil-CoA merupakan kunci utama dalam metabolisme terintegrasi. Asetil-CoA dapat masuk ke siklus TCA dengan berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Dalam siklus TCA, asetil-CoA dioksidasi secara bertahap menjadi CO2 sambil menghasilkan NADH dan FADH2. Molekul-molekul ini kemudian digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP di dalam jumlah besar. Selain sebagai jalur penghasil energi, intermediat siklus TCA juga berfungsi sebagai bahan pembentuk asam amino dan senyawa penting lainnya. Selain masuk ke siklus TCA, asetil-CoA juga dapat digunakan dalam metabolisme lemak. Asetil-CoA dapat dikonversi menjadi malonyl-CoA sebagai langkah awal sintesis asam lemak, yang selanjutnya disimpan di dalam bentuk trigliserida. Pada kondisi kekurangan karbohidrat seperti puasa, asetil-CoA akan dialihkan ke jalur ketogenesis di hati untuk menghasilkan badan keton, yaitu asetoasetat dan beta hidroksibutirat yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Metabolisme protein terhubung dengan jalur lain melalui pemecahan asam amino. Asam amino yang tidak digunakan untuk sintesis protein akan mengalami deaminasi. Gugus amino yang dihasilkan akan masuk ke siklus urea untuk diubah menjadi urea, agar tidak bersifat toksik bagi tubuh. Sementara itu, rangka karbon dari asam amino dapat diubah menjadi pirufat, asetil-CoA, atau langsung masuk ke intermediate siklus TCA sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan energi atau membentuk senyawa lain.
Jadi dapat disimpulkan bahwa metabolisme terintegrasi menunjukkan bahwa metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Melalui jalur-jalur yang terintegrasi ini, tubuh mampu mengatur penggunaan energi, menyimpan cadangan, serta membuang zat sisa secara efisien sesuai dengan kondisi fisiologis. Hal ini membuktikan bahwa sistem metabolisme bekerja secara terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup tubuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.